Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, nama saya Isa Ben Syafur dari kelas 4B NIM 2309091. Di sini saya akan menjelaskan hasil soal UTS mengerjakan di Google Colab. Yang soal pertama itu yang A1 sampai A1B itu mengerjakan menggunakan Excel. Saya sudah mengerjakan dan ini hasil Excelnya. Lalu untuk A1C sampai seterusnya itu saya mengerjakan di Google Colab. Kita langsung ke Google Colab saja. Nah, di sini ada yang pertama demonstrasikan word embedding word 2 fetch dalam bahasa Python. Pada bagian ini kita akan mendemonstrasikan cara membuat word embedding menggunakan word 2 fetch. Pertama kita install dulu library yang dibutuhkan seperti Genshin untuk word 2 fetch, skitlearn untuk PCA, Matplotlib dan Seaborn untuk visualisasi serta Pandas untuk manipulasi data. Setelah itu kita import semua library tersebut dan menonaktifkan peringatan yang tidak penting agar tampilan output lebih bersih. Kemudian kita baca dataset menggunakan Pandas. Kalau file tidak ditemukan, program akan mengingatkan kita untuk mengecek lokasi file tersebut. Selanjutnya kita cek kolom-kolom apa saja yang ada di dataset supaya tahu struktur data dan kolom mana yang berisi teks. Program secara otomatis akan mendeteksi kolom yang berisi teks dengan syarat bahwa sebagian besar baris terdiri atas kalimat yang memiliki lebih dari 3 kata. Setelah itu kita lakukan processing pada teks, yaitu mengubah semua kata menjadi huruf kecil dan memecahnya menjadi list kata-kata atau token. Selanjutnya kita latih model word 2 fetch dengan ukuran vektor 100, window context 5, metode skip gram dan selama 10 epoch. Setelah pelatihan kita ekstrak daftar kata dan vektornya dari model tersebut karena vektor word 2 fetch memiliki dimensi tinggi yaitu 100. Kita menggunakan PCA untuk mereduksi dimensi menjadi 2 agar mudah divisualisasikan. Terakhir kita visualkan hasil embedding tersebut dengan scatterplot memberi label pada 50 kata paling umum untuk melihat pola hubung kata secara visual. Lalu di sini saya run terus ada hasilnya. Ini adalah visual word embedding word fetch. Lalu selanjutnya A1D demonstrasikan word embedding glove dalam bahasa Python. Pada bagian ini kita akan menggunakan metode word embedding lain yaitu glove. Langkah pertama mirip seperti word 2 fetch, kita install dan import library yang diperlukan. Setelah memuat dataset yang melakukan processing yang sama, kita latih model glove pada teks tersebut. Setelah model selesai dilatih, kita ambil embedding atau vektor kata yang dihasilkan glove. Selanjutnya kita lakukan reduksi dimensi menggunakan PCA dan visualisasikan embedding tersebut dengan cara yang sama seperti word 2 fetch. Lalu ini hasilnya. Selanjutnya A1E temukan word embedding fast text dalam bahasa Python. Fast text merupakan model word embedding yang dikembangkan oleh Facebook dan mirip dengan word 2 fetch tetapi dengan keunggulan menghubungkan subkata sehingga lebih mampu menangani kata-kata baru atau tidak umum. Langkah-langkah sama seperti sebelumnya, install import library, load dataset, processing dan latih model fast text. Setelah model selesai, kita ekstrak embedding kata dan lakukan visualisasi menggunakan PCA dan sector plot seperti pada word 2 fetch dan glove. Selanjutnya yaitu sebelumnya ini adalah hasilnya. Selanjutnya A1F temukan word embedding BERT dalam bahasa Python. BERT merupakan model word embedding berbasis transformer yang sangat populer karena kemampuannya menangkap konteks dan kata dalam kalimat. Di sini kita install dan import library transformers dari Hugging Face. Kita load pre-trained model BERT Face dan lakukan tokenisasi teks sesuai kebutuhan model BERT. Setelah itu kita ekstrak embedding untuk setiap kata atau kalimat dari model BERT. Biasanya embedding BERT memiliki dimensi sangat besar sehingga kita reduksi menggunakan PCA atau tes SNE untuk visualisasi. Dan ini hasilnya.
Lalu selanjutnya ada A2A, jelaskan apa itu future extraction, future engineering, dan factorization dan word embedding. 1. Fitur-fitur adalah informasi atau atribut yang digunakan sebagai input dalam machine learning. Contoh dalam data teks, kata-kata dalam dokumen, panjang kalimat, terus ada jumlah kata kunci tertentu, analogi kalau ada data manusia. Fitur adalah tinggi, berat, usia, dan lain-lain. 2. Vector extraction. Vector extraction adalah proses mengambil informasi penting dari kata mentah seperti teks atau gambar. Untuk tindakan fitur, contoh dalam teks, mengubah teks menjadi frekuensi kata bau, menangkap panjang dokumen, mendeteksi apakah kata tertentu ada kalimat. Terus tujuan mengubah data mentah, data numerik yang bisa dipahami oleh mesin. Nomor 3, fitur engineering. Fitur engineering adalah proses membuat, memilih, atau mengubah fitur agar model lebih akurat. Langkah-langkah bisa mencangkup, yaitu ada normalisasi data, membuat fitur baru, contoh rasio panjang kata, terus menghapus tidak relevan. Ini adalah proses kreatif teknis yang sangat penting dalam machine learning. Nomor 4, factorization. Factorization adalah proses mengubah data, biasanya teks, menjadi angka atau vektor supaya bisa diproses oleh model. Contoh, back of words, TF-IDF, one hot encoding, word embedding. Tanpa vektorisasi teks tidak bisa digunakan langsung dalam model. 5. Word embedding. Word embedding adalah teknik untuk mempresentasikan kata-kata dalam bentuk vektor berdimensi tetap yang menangkap makna dan hubungan semantik antar kata. Contoh model embedding: word, dua page, globe, fast text, dan bird. Ciri khas kata-kata yang mirip secara makna dan memiliki vektor yang berdasarkan di ruang vektor. Misal vektor king, vektor man, vektor woman, vektor queen. Selanjutnya A2B menjelaskan apa perbedaan keunggulan dan kekurangan both TF-IDF, word, dua page, globe, text, fast text, dan bird, word embedding. Berikut penjelasan perbedaan keunggulan dan kekurangan dari teknik preferensi teks both TF-IDF, word, dua page, globe, fast text, dan bird. 1. Both back of words, menghitung jumlah kemunculan kata, tidak peduli urutan atau makna. Keunggulan mudah diimplementasikan, cepat untuk dataset kecil. Kekurangan ukuran vektor besar, tidak paham makna ataupun konteks. 2. TF-IDF, seperti both tapi memberi bobot berdasarkan penting kata. Keunggulan mengurangi bobot kata umum seperti the, is, lebih informatif dan dari bow. Kekurangan masih tidak peka makna atau urutan kata. 3. Word patch, melatih model berisi kata CBOW, skipgram, atau vektor mewakili makna kata. Keunggulan kata bermakna mirip, memiliki vektor mirip, ukuran vektor kecil dan efisien. Kekurangan tidak menangkap konteks kalimat, tidak bisa menangani kata yang belum pernah muncul, out of vocab. 4. Global word, vector of word representation, gabungan metode con dan prediktif, lebih stabil daripada word dua page. Keunggulan menangkap statik global kata, konsisten dan cepat dilatih. Kekurangan tidak kontekstual, satu kata, satu vektor tetap. 5. Fast text, seperti word dua page tapi memecah kata menjadi subkata. Keunggulan bisa menangani kata baru lebih baik untuk bahasa dengan morfologi kompleks. Kekurangan masih tidak memahami konteks kalimat. Yang keenam, model menghitung kata sebelum dan sesudah. Keunggulan sangat peka konteks, akurat untuk banyak tugas NLP, klasifikasi KA, dan lain-lain. Kekurangan sangat berat, butuh GPU atau TPU, lebih kompleks dan lambat. Untuk A2C, jelaskan apa itu stop words pada metode di atas. Stop words perlu dihapus. Apa itu stop words? Stop words adalah kata-kata umum yang tidak memiliki makna penting dalam analisis teks seperti bahasa Indonesia yang dan atau adalah di, ke, dari, dengan. Bahasa Inggris the, is, in, at, and, are, of. Biasanya tidak memberikan informasi penting karena terlalu sering muncul. Mengapa perlu dihapus? Untuk mengurangi noise, gangguan dalam teks, agar hanya kata-kata penting dan bermakna yang digunakan dalam representasi teks, membantu model menjadi lebih fokus dan efisien. Ringkasan both dan sebaiknya dihapus. Word dua page, global, fast text opsional. Jangan dihapus stop word karena konteks utuh penting. Untuk A2D, jelaskan apa itu sintaksis, saintik, dan semantik. Sintaksis saintik adalah cabang ilmu bahasa yang mempelajari aturan dan struktur dalam penyusunan kata menjadi kalimat yang benar. Secara tata bahasa, sintaksis fokus pada bagaimana kata-kata disusun secara teratur sehingga kalimat tersebut dapat dipahami secara formal, misalnya susunan objek, predikat, dan objek dalam sebuah kalimat. Sebaliknya, semantik adalah
aspek yang mempelajari makna dari kata, frasa, atau kalimat dalam konteks tertentu. Semantik bertujuan memahami arti yang tersirat atau eksplisit dalam bahasa. Misalnya kata bank bisa berarti tempat menyimpan uang, dan tepi sungai tergantung pada konteks kalimat dengan kata lain. Sintaksis berhubungan dengan struktur kalimat, sedangkan semantik berhubungan dengan makna yang disampaikan. Dalam bidang sebenarnya teks atau word embedding terdapat dua jenis embedding, yaitu static embedding, static embedding seperti yang digunakan pada metode BOF, TF, IDF, Word, 2-page, Globe, dan selanjutnya memberikan satu representasi vektor tetap untuk setiap kata tanpa memperhatikan konteks kalimat. Artinya kata yang sama selalu memiliki vektor yang sama walaupun maknanya yang berbeda. Di sini ada B1A demonstrasi color vektor. Menggunakan color histogram dalam memprogram Python, lalu tampilkan hasilnya. Di sini pada bagian ini kita akan mengekstrak fitur warna dari gambar menggunakan histogram warna. Pertama, kita install dan import OpenGF, Matplotlib, dan NumPy. Kemudian kita baca gambar warna yang ingin ekstrak fiturnya. Setelah itu kita pisahkan channel warna merah, hijau, dan biru, lalu hitung histogram frekuensi intensitas untuk tiap channel. Histogram tersebut dinominalisasi agar nilainya seragam dan bisa dibandingkan antar gambar. Terakhir, kita visualisasikan histogram tiap channel warna dengan plot grafik. Ini hasilnya. Lalu ada B1B, GLCM digunakan untuk mengekstrak fitur tekstur dari gambar grayscale. Kita install dari import schematic serta matplotlib. Gambar yang akan dianalisis kita ubah dulu ke grayscale, lalu kita hitung GLCM pada jarak dan struktur tertentu. Dari GLCM kita ekstrak struktur dari konteks di similarity, homogenitas, energi kolerasi, dan ASM. Nilai fitur tekstur terdapat membantu untuk mengklasifikasi atau mengenali pola tekstur pada gambar. Selanjutnya, nah ini contoh gambarnya. Terus selanjutnya ada B1C. B1C hook digunakan untuk menangkap fitur tepi dan bentuk pada gambar. Kita install dan import skema dan matplotlib. Gambar diubah ke grayscale, lalu dihitung gradient untuk orientasi tepi menggunakan hook. Visualisasi hook menunjukkan pola-pola tepi yang pada gambar. Selain visualisasi, kita juga mendapatkan vektor fitur yang bisa digunakan untuk pemrosesan selanjutnya. Nah ini hasilnya. Untuk selanjutnya ada B1D. B1D ORP adalah metode deteksi dan deteksi keypoints yang efisien. Kita install dan import OpenGF dan Matplotlib. Gambar kita ubah ke grayscale, kemudian deteksi keypoints dan deskriptor dengan ORP. Keypoints kita gambar di atas gambar asli untuk melihat titik-titik penting yang terdeteksi. Jumlah keypoints yang terdeteksi juga bisa menjadi informasi penting. Untuk selanjutnya, nah ini hasilnya yang titik-titik dari foto masjid. Terus selanjutnya ada B2A B2A yaitu B adalah teknik yang mengelompokkan fitur lokal gambar menjadi visual word. Kita install dan import OpenGF, Client, dan Matplotlib. Pertama kita ekstrak fitur lokal dari gambar dengan ARB, lalu kita cluster deskriptor fitur menggunakan k-means untuk membentuk visual word. Setelah itu kita buat histogram dari frekuensi visual word tersebut. Histogram ini menjadi representasi fitur gambar secara global. Ini gambarnya. Terus selanjutnya B2B. Jadi penjelasan dari A2B yang B2A yaitu metode paling sederhana untuk membuat embedding gambar adalah dengan meletakkan semua nilai pixel menjadi sebuah vektor satu dimensi. Kita install dan import schema dan matplotlib. Gambar diubah ke grayscale dan traces agar ukuran vektor tidak terlalu besar, misalnya 32 kali 32, kemudian kita flat matrix pixel menjadi vektor panjang. Vektor ini akan menjadi representasi vektor gambar. Lalu ada B2C. B2C untuk B2C CNN pre-trained seperti MobileNet V2 bisa digunakan sebagai ekstraktor fitur gambar yang sangat powerful. Kita install dan import TensorFlow serta keras.
kita lihat model mobile net V2 tanpa bagian klasifikasi top layer sehingga outputnya adalah embedding vector. Gambar di resist ke ukuran input model yaitu 224 kali 224 dan di processing sesuai standar mobile net F2. Kita jalankan gambar ke model dan dapatkan vektor embedding yang merepresentasikan fitur gambar secara mendalam. Embedding ini bisa digunakan untuk klarifikasi closing dan lain-lain. Ini contohnya dan cukup sampai di sini. Kurangnya kalau misal ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.